Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Kali ini saya akan melanjutkan cerita film Squid Game episode kedua yang berjudul Neraka. Di episode kedua ini kisah diawali dengan Ki-hun yang berterima kasih kepada Ali dan Sang-woo. Dari 456 peserta, 255 pemain tereliminasi dan 201 pemain berhasil menyelesaikan permainan pertama. Raut muka peserta tampak begitu ketakutan dan beberapa orang memohon untuk dipulangkan. Sang-woo menyampaikan sesuai pasal 3 perjanjian, permainan bisa diberhentikan apabila mayoritas pemain setuju untuk tidak melanjutkan. Panitia menyetujui mereka melakukan voting sebelum akhirnya menunjukkan hadiah uang dengan nominal dari akumulasi orang yang tereliminasi di babak pertama, yaitu sebesar 25,5 miliar won. Uang sebesar itu akan dikirimkan ke keluarga peserta yang tereliminasi jika mereka menghentikan permainan di babak pertama. Kemudian mereka melakukan voting. Beberapa orang mulai ragu karena melihat banyaknya uang sebagai hadiahnya. Hasil voting sementara imbang, dan sekarang kakek Ilnam yang akan menentukan permainan dilanjutkan atau berhenti. Semua orang tegang, dan akhirnya ia memilih menghentikan permainan. Dan sesuai kesepakatan, akhirnya permainan dihentikan, dan semua peserta dikembalikan ke tempat asal masing-masing. Sang-woo dan Ali diturunkan di pusat kota Seoul. Sedangkan Ki-hun dan Se-byok diturunkan di jalan. Mereka saling menolong untuk lepas dari ikatannya masing-masing. Kemudian mereka berpisah. Ali meminjam handphone dari Sang-woo dan diberikan uang untuk ongkos pulang. Ki-hun kemudian melaporkan yang dialami ke kantor polisi terdekat. Namun polisi tidak mempercayai keterangannya. Ki-hun berusaha menjelaskan agar polisi percaya dengan yang disampaikan, namun usahanya sia-sia. Ki-hun marah sambil menunjukkan kartu nama yang diberikan orang saat di stasiun. Polisi kemudian menghubungi nomor telepon yang ada. Di seberang telepon terdengar suara seorang wanita. 너 뭐 하는 분이신데 아침부터 전화로 개소리세요? Dan akhirnya Ki-hun diusir karena dianggap gila. Ki-hun mencoba menghubungi nomor telepon yang ada di handphone, namun anehnya nomor itu tidak terdaftar. Dari kantor polisi, Ki-hun kemudian pulang ke rumahnya. Tidak sengaja di perjalanan, Ki-hun bertemu dengan Sang-woo, kemudian mereka berdua ngopi bareng. Sang-woo saat itu menceritakan masalahnya, bahwa ia sedang terlilit hutang dari perusahaannya, dan ia juga memiliki kasus penggelapan dana. Di sela-sela perbincangan, Ki-hun dihubungi seseorang yang mengabarkan kalau ibunya dirawat di rumah sakit. Kemudian Ki-hun pergi ke rumah sakit mencari ibunya. Dokter mengatakan kaki ibu Ki-hun perlu penanganan yang serius. Kalau tidak, maka kakinya akan diamputasi. Karena tidak ada biaya, kemudian ibu Ki-hun memilih pulang ke rumah dan berjanji kepada ibunya untuk membawa pulang banyak uang. Di tempat lain, Junho mencari kakaknya yang tidak ada kabar. Lalu ia pergi ke kontrakan milik kakaknya. Keterangan darinya, beberapa hari terakhir kakaknya tidak pulang dan tidak menjawab telepon darinya. Kemudian ia memeriksa kamar kakaknya dan menemukan kartu nama sama persis dengan yang diberikan Ki-hun di kantor polisi. Kemudian ia mencari informasi ke rekannya yang pernah berinteraksi dengan Ki-hun dan meminta alamatnya. Kemudian kita ditunjukkan Se-byok yang menemui adiknya. Adiknya menagih janji kepada Se-byok yang katanya akan membawa balik ibunya. Ia pun akhirnya berjanji kepada adiknya bahwa tahun depan ia akan berkumpul lagi seperti layaknya keluarga yang lain. Di tempat lain, Ali pergi ke pabrik tempatnya bekerja.
Ia menemui bosnya dan meminta pembayaran upahnya yang belum dibayar. Tetapi bosnya bilang ia juga tidak memiliki uang karena usahanya juga tidak ada pemasukan. Bosnya juga beralasan sedang sakit dan tidak bisa ke rumah sakit karena tidak ada uang. Tetapi Ali melihat banyak uang yang tergeletak di atas meja bosnya. Dan bosnya pergi meninggalkan Ali. Kemudian Ali mengejarnya dan berkelahi. Dalam perkelahian itu, tangan bosnya tidak sengaja masuk ke mesin penggilingan. Kemudian Ali mengambil uangnya lalu pergi dari pabrik itu. Di tempat lain, Ibu Sang-woo didatangi polisi dan membawa surat perintah penangkapannya atas penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi, dan undang-undang tindak pidana ekonomi. Ibunya tidak percaya informasi yang disampaikan polisi. Kemudian polisi itu memintanya agar membujuk Sang-woo untuk menyerahkan diri. Di bawah pintu, Sang-woo menemukan kartu yang diberikan kepadanya saat join permainan pertama. Di kartu itu tertulis tanggal, waktu, dan tempat. Jika Sang-woo ingin bergabung lagi, bisa caw pada tanggal jadwal tersebut. Ki-hun yang membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya mendatangi teman yang biasanya berjudi dengannya. Tapi sayang temannya tidak bisa berbuat banyak. Ia kemudian pergi ke mantan istrinya dan berniat meminjam uang darinya. Mantan istrinya juga mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa membantunya. Putus asa tidak mendapatkan uang, ia minum soju di depan minimarket. Kemudian tidak sengaja ia bertemu dengan kakek Il-nam dan bercerita akan bergabung dengan permainan itu lagi. Di tempat lain, Deok-su bertemu dengan temannya. Deok-su memerintahkan temannya membawa semua pasukannya untuk menggerebek tempat tersebut. Belum sempat rencana itu dilaksanakan, datang gangster lain dari Filipina untuk menagih hutang Deok-su. Kemudian Deok-su menyeburkan diri ke sungai. Puas minum soju, Ki-hun kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Junho yang mencari informasi terkait kartu yang ditemukan di rumah kakaknya. Karena sama persis dengan milik Ki-hun. Karena moodnya sedang tidak baik, Ki-hun tidak bisa membantunya. Kemudian Ki-hun meninggalkannya. Di pintu ia menemukan kartu undangan serupa. Dan alhasil, Ki-hun memutuskan untuk ikut kembali bergabung di area permainan tersebut. Lalu ia menunggu jemputan dari staf yang akan menjemputnya. Begitu juga dengan Sang-woo, Ali, Deok-su, Sebyok, kakek Il-nam. Mereka bergabung karena permasalahan hidup yang begitu rumit. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam mobil yang menjemputnya. Seperti biasa mereka dibius agar pingsan dan Junho mengikuti dengan mobilnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan episode kedua pun tamat.